kan pulang berpikir, jadi nanti ayamnya nak ditinggal gimana Ustaz? Udah gak usah mikir. Ini satu kali sebelum kita pernah berkorban. Kalau udah tak mampu sekali niat kita punya berkorban, maka beli daging 1 kilo kita kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau dari itu tidak mampu beli ayam 2-3 kilo berikan kepada orang yang miskin, niatkan untuk berkorban. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu zayyinu majalisakum bis-sholati alayya. Kata baginda Rasul, hiasilah majelis-majelis kalian dengan membaca sholawat atasku. Jadi kita majelis sudah baca sholawat, baca kitab juga di awal kita baca sholawat. Hiasi majelis kalian dengan sholawat kepada baginda Rasul. Fa inna sholatakum nurun lakum yaumal qiyamati. Maka sesungguhnya sholawat kalian adalah menjadi cahaya untuk kalian pada hari kiamat. Jadi hari kiamat itu luar biasa, gelap luar biasa. Sholawat itu menjadi cahaya besok di hari kiamat. Jangan dikira orang dalam kuburan tak dapat namanya akhwal kiamat, hulu hari kiamat. Orang-orang dalam kuburan itu juga akan mendapatkan akhwal kiamat. Jadi sholawat itu salah satu yang bisa menghantar anak keluar kiamat. Wa fi riwayatin, dalam satu keterangan, dalam satu riwayat, zayyinu majalisakum bis-sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan yang lain dikatakan, hiasilah majelis-majelis kalian dengan membaca sholawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzikri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dengan menyebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah baginda Rasul bersabda, akrabu ma yakunu ahadukum minni. Kata baginda Rasul, lebih dekatnya salah seorang kalian kepadaku idza dzakaroni wa shalla alaihi, saat orang itu ingat kepadaku dan bersolawat atasku. Jadi paling dekatnya waktu keadaan adalah saat orang itu ingat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah paling dekatnya seseorang kepadaku adalah di waktu ia ingat dan membaca sholawat kepadaku. Jadi biasakan baca sholawat, minum kopi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, makan nasi, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana wa qina adzabannar, Allahumma barik lana warzuqna khairal minhum, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca, minum air, biasakan di setiap keadaan ingat pada Rasulullah baca sholawat. Bahkan setelah selepas saja pernah ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau itu menghisap sehari pagi bunga-bunga yang bermacam-macam. Bunga itu ada yang pahit, ada yang manis, ada yang tawar, ada yang tak terasa. Tapi saat engkau sedot kemudian dimasukkan ke lubang jadi madu. Kata lebah itu, syaratnya adalah aku harus membaca sholawat kepada ya Rasulullah. Jadi saat pagi bunga menjadi madu, maharnya lebah itu adalah membaca sholawat kepada Rasul. Jadi kalau diambil dari itu, apa yang masuk dalam tubuh kita tidak tahu makanan itu baik atau tidak, makanan itu berasal dari mana, maka bacakan sholawat. Bacakan sholawat agar badan ini mampu melakukan syariat, perkara-perkara syariat. Maka kata Rasulullah, lebih dekatnya perkara yang salah seorang kalian kepadaku jika kalian ingat dan membaca sholawat tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat atasku, faqarallahu qalbahu minan nifaq, maka Allah sucikan hatinya dari sifat munafik. Ini paling bahaya. Jadi kalau ada manusia itu ada tiga. Kalau muslim, kafir, munafik, itu tiga. Dan munafik itu ada seburuk-buruknya makhluk. Besok nerakanya juga paling bawah, paling dasar. Itu munafik. Kata Rasulullah,
Ciri-ciri munafik itu kalau berbicara bohong, itu nggak punya sifat munafik. Kemudian kalau berjanji selalu menyalahi. Kemudian kalau dipercaya berkhianat. Itu ciri orang munafik. Kalau munafik itu adalah menampakkan keimanan di mulut tetapi di dalam kufur. Itu munafik. Jadi luarnya Islam, dalamnya kafir. Jadi beda apa, beda isi gitu loh. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shadda alayya tafarallahu qalbahu minan nifaqi kama yutahhir thawbal ma'u. Jadi kata Rasul, barang siapa yang membaca sholawat atasku, maka Allah akan mensucikan hatinya dari sifat nifak sebagaimana air itu mensucikan pakaian. Jadi bisa membersihkan pakaian. Kita mencuci mesti pakai air, bukan yang lain. Air itu bisa mencuci pakaian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdaini mutahabbaini yastaqbilu ahaduhuma sahibahu." Kata baginda Rasul, tidaklah dua orang hamba saling mencintai. Seorang muslim si A si B saling mencintai. Dia berjumpa, salah satunya berjumpa dengan keduanya itu. Wa yusalliyani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya itu membaca sholawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira kalau jumpa sama kawan langsung bulan. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangan pula dibalik, laki-laki dan perempuan bulan, tak boleh. Jangan dulu artis deh, mau mahram enggak, diperlukan saja dia. Jangan ditiru, itu baik. Dan menyadari Korea. Jadi kalau dua orang berjumpa saling mencintai sesama agama, sesama muslim, berjumpa, kemudian mereka mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Begitu, maka kata Rasulullah, illa lam yatafarraqu hatta yughfar lahum dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Maka tidakkah dua orang hamba yang saling mencintai berjumpa dan keduanya membaca sholawat kepada baginda Rasul, melainkan mereka akan diampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Jadi kalau berjumpa sama kawan, karena kita punya kawan dulu sekolah, berjumpa lama, kata sekali ketemu nampak kita kangen, setelah itu baca sholawat. Kalau ibu baca sholawat, keduanya baca sholawat, maka nanti